Jadi bagian terpenting ketika teman-teman untuk persiapan karir ya, bagi yang ingin masuk di konsultan atau di investasi atau di corporate ya, misalnya corporate tapi di bagian financial planning and analysisnya atau di bagian budgetingnya. Setelah kalian presentasi, meladeni tanya jawab para stakeholder, mau itu BOD, BOC ya, atau investor, bank kayak gitu. Kalian harus siap dengan berbagai macam pertanyaan yang akan mungkin ditanyakan pada saat itu. Nah, ini salah satu tips ya. Jadi kalian bisa bikin mock up pertanyaan. Jadi sebelum kalian masuk ke sesi presentasi dan tanya jawab, kalian bikin dulu nih, kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyain. Nah, karena sekarang udah eranya AI, ini saya kasih contoh langsung aja untuk mempermudah, daripada kalian mikirin pertanyaan yang mungkin muncul apa aja, dan itu kemungkinan besar nggak muncul, kayak gitu. Kalian tinggal bikin dari slide kalian tadi, ya, termasuk mungkin ada data-data tambahan gitu, kalian jadiin PDF, kemudian PDF-nya itu kalian taruh di misalnya ChatGPT, atau kalian taruh di Gemini, atau LLM AI yang lain. Kemudian ini misalnya contoh prompt-nya yang saya bikin kayak gini, saya minta AI-nya itu berlaku sebagai Managing Director salah satu investment banking, kemudian ini lagi misalnya di final CFA Research Competition di New York, atau misalnya lagi proses jual beli kayak gitu dalam proses M&A. Kemudian tolong kasih 10 pertanyaan paling kritikal ya. Saya cuma punya waktu 10 menit kayak gitu misalnya gitu. Dan tolong kasih contoh cara menjawab dan contoh jawabannya. Nah, nanti bisa kayak gini. Nanti pertanyaan ini udah minta tolong bikin dalam bahasa Indonesia kayak gitu ya. Misalnya nanti tesis utama rekomendasinya itu apa. Kemudian posisi kompetitif perusahaan itu yang mendukung tesis itu kayak apa. Kemudian apa pendorong utama pertumbuhan pendapatan perusahaan, valuasi, metode apa aja yang digunakan dan mengapa menurut kamu itu tepat ya. Kemudian asumsi utama dalam membuat model valuasi ya. Kemudian ini sampai saya iterate terus, sampai pertanyaannya nambah terus, sampai 15, sampai 30. Kalau dulu mentor CFA saya ngasih saran adalah paling enggak bikin 100, 100 pertanyaan. Kemudian nanti pertanyaan berikutnya, analisis sensitivitas, itu biasanya paling sering ditanyain, ya. Kemudian analisis rasionya kayak gimana, kemudian posisi SWOT-nya, bisnis ini, kemudian harga target, ya, dibandingkan tolak ukur industri, kemudian rekomendasi akhir yang mendukung keputusan kayaknya apa. Ini kemudian prompt-nya juga misalnya dibikin spesifik. Kalau misalnya kita ngomongin analisis, itu ada banyak ya yang dibahas, termasuk kayak masalah ESG-nya, masalah investasi risknya, kayak gitu, atau makroekonomik. Tapi di sini saya ingin fokusnya ke market research, kemudian finance, ya, dan valuasi, kayak gitu. Kemudian kalau misalnya dari 10 pertanyaan awal tadi udah oke, nanti tinggal di-generate lagi. Tolong tambahin 5 pertanyaan lain, tolong tambah 10 pertanyaan lain. Gitu. Nanti dia generate terus pertanyaan-pertanyaan yang baru gitu buat latihan kalian. Kemudian nanti misalnya proyeksi margin laba bersih itu terhadap potensi efisiensi biaya kayak gimana. Dari sisi R&D ya, karena kita terus-menerus ngomongin tentang R&D, jadi nanti bakal banyak pertanyaan tentang R&D, kemudian strategi perusahaan terhadap pertumbuhan pasar premium itu kayak gimana, kemudian stabilitas pendapatan di masa depan, struktur biayanya seperti apa, kayak gitu. Nah, ini udah ada contoh-contoh jawabannya. Ini contoh jawabannya dari AI. Nanti kalian bisa dalamin sendiri lagi. Kalian cek angka-angkanya ini udah sesuai atau belum. Nanti tinggal kalian sesuaiin lagi dengan hitungan yang sebenarnya. Kalian cek lagi, kalian kalkulator lagi. Kalian hitung lagi di Excel. Udah benar belum? Karena kan ini hitungannya AI. Tapi format cara menjawabnya udah oke lah. Kayak gitu. Oke, sekian.